Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jin dan setan adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti makhluk lainnya, maka jin dan setan pun juga mempunyai kelebihan serta kekurangan. Kita ketahui bersama bahwa jin dan setan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Mereka ini bisa menipu manusia dengan segala tipu daya supaya manusia melakukan dosa dan maksiat. Meskipun jin dan setan memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, akan tetapi Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa pada hakikatnya setan dengan tipu dayanya itu sangatlah lemah. Lantas apa sajakah kelemahan jin dan setan itu? Yang pertama, tidak bisa mengalahkan orang-orang soleh. Bukti bahwa setan dan jin tidak dapat mengalahkan orang soleh adalah berasal dari perkataan mereka sendiri ketika berdialog dengan Allah. Kejadian ini termaktub di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 hingga ayat 40. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Yang artinya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan setan itu dapat menguasai manusia adalah disebabkan karena dosanya. Ketika seorang hamba dekat dengan Allah, maka setan pun akan lari dan tidak akan pernah berani mendekatinya, apalagi menguasainya. Kemudian yang kedua, setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan imannya dengan kokoh, maka dipastikan setan akan takut dan lari. Hal ini terbukti dalam diri Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan sangat takut olehmu wahai Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Namun ternyata bukan hanya kepada Umar, setan atau jin kafir pun juga takut kepada orang-orang beriman yang sangat kokoh dengan imannya.
Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir mengutipkan sebuah hadis, yaitu sesungguhnya orang mukmin akan bisa mengendalikan atau mengalahkan setannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jika seseorang betul-betul taat dan terus menjaga kesolehannya, maka ia bahkan dapat membawa korinnya atau pendampingnya. Karena setiap manusia itu ada disertai dengan jin kafir di sebelah kiri dan malaikat di sebelah kanan yang biasa disebut dengan korin. Untuk itu jika mereka sangat kuat imannya, mereka bisa membawa korin ini untuk masuk Islam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan melalui hadis Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin dari jin dan seorang korin dari golongan malaikat. Para sahabat bertanya, apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam, dan ia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jin takut dan takluk kepada Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Ditegaskan di dalam Al-Quran, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haitsu asab. Maka kami menundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas. Kami menundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Wa akharina muqaranina fil asfal. Begitu juga setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Quran surat Shad ayat 36 hingga ayat 38. Mukjizat ini diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan, qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Quran surat Shad ayat 35. Doa inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang dan melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Rasulullah juga berkata, Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membuka kedua tangan Anda. Rasulullah menjawab, barusan iblis, musuh Allah, datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di muka saya. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian saya juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat,
jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Setan dan jin tidak dapat menyerupai bentuk dan muka Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apabila seseorang bermimpi melihat Rasulullah, maka ia sungguh telah melihatnya. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kelima, jin dan setan tidak mampu melewati batas-batas tertentu di langit. Meskipun setan dan jin memiliki kemampuan bergerak dengan sangat cepat, namun mereka tidak bisa melewati batas-batas tertentu yang sudah ditetapkan, yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Apabila mereka berani melewatinya, maka mereka akan binasa dan juga hancur. Itulah sebabnya jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkannya ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah ucapan bohong semata. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 hingga ayat 35. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Yursalu alaikuma syuwasum minnar wa nuhasun falatantasiran. Kepadamu, wahai jin dan manusia, disemburkan nyala api dan ditumpahkan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri. Ar-Rahman ayat 33 hingga ayat 35. Yang keenam, jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian. Untuk zaman sekarang seperti kulkas, lemari dan sebagainya, sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.